Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang pagi dihormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru-guru di lingkungan SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan, dan tidak lupa juga untuk anak-anak siswa baru di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, yang mana hari ini kita telah sama-sama ya melaksanakan MPLS ya, atau materi pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Anak-anak sekalian, terutama siswa baru, perkenalkan saya Bapak Giri. Saya mengajar di SMP 15 dengan bidang studi seni budaya dan juga pendidikan agama Islam ya. Bila mana nanti ketika keadaan sudah normal, insya Allah kita bisa berjumpa seperti biasanya, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kita berjumpa melalui virtual terlebih dahulu seperti itu. Baik, anak-anak, tidak usah lama-lama, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Nah, di sini Pak Giri akan membawakan sebuah materi tentang budaya dan tata tertib sekolah ya, seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan lancar sampai akhir. Amin ya Allah. Amin. Baik, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai, kita langsung saja anak-anak. Mohon maaf, sebelum kita mulai, kalian silakan untuk mikrofonnya agar dinonaktifkan terlebih dahulu ya, biar tidak mengganggu yang lain, dan juga suara Pak Girinya bisa jelas terdengar ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Di sini Pak Giri sudah menyiapkan materi tentang budaya dan tata tertib di sekolah ya. Nah, tentunya ini adalah budaya dan tata tertib di SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari budaya ya. Kita kupas dulu arti budaya itu apa, sebetulnya arti budaya itu, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini arti budaya secara umum itu adalah suatu cara hidup ya yang berkembang dan dimiliki bersama, gitu ya, dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian budaya secara global seperti itu. Nah, mungkin yang kalian ketahui tentang budaya itu hanya sebatas pelajaran seni budaya mungkin, gitu ya, bisa jadi ya. Kemudian ketika SD, karena kalian sering mengenal pelajaran seni budaya, maka kalian mendefinisikan bahwa budaya itu adalah seni budaya. Nah, padahal seni budaya itu hanyalah bagian, gitu ya, itu hanyalah bagian daripada budaya ya. Dan sebetulnya budaya itu artinya sangat luas ya, seperti contohnya misalkan ada budaya pakaian adat, gitu ya, misalnya ya. Kemudian ada budaya rumah adat, gitu kan. Nah, kemudian kalau di pendidikan apa, ada budaya membaca, gitu kan, ada budaya menulis dan lain sebagainya ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Giri persempit kembali materinya menjadi budaya sekolah ya. Nah, budaya sekolah ini adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku
ya. Nah, di sini Pak Giri mulai sempitkan dari tadinya arti budaya secara global. Nah, sekarang Pak Giri bawa menjadi arti budaya di sekolah itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah kumpulan nilai yang melandasi perilaku ya, kemudian tradisi, kebiasaan keseharian gitu kan, kemudian simbol-simbol yang dipraktekkan oleh yang pertama ada kepala sekolah gitu ya, kemudian yang kedua ada guru, nah yang ketiga ada petugas administrasi atau yang kita kenal dengan tata usaha gitu ya. Nah, kemudian ini yang keempat ada ternyata ini adalah yang paling penting, yaitu ada juga siswa dan siswi atau kalian sendiri nanti gitu ya. Nah, dan tentunya selanjutnya adalah masyarakat sekitar sekolah. Nah, budaya di sini yang Pak Giri maksud adalah budaya-budaya yang baik gitu ya. Budaya-budaya yang dilaksanakan di sekolah itu adalah budaya-budaya yang baik. Nah, salah satu contohnya misalkan yang pertama dari perilaku, misalkan kalian ketika datang ke sekolah, kalian bertemu guru, kemudian kalian bersalaman. Nah, kemudian setelah bersalaman juga kalian mengucapkan salam gitu ya. Kemudian berpakaian rapi. Nah, setelah berpakaian rapi apa? Tidak ribut, misalnya ketika guru sedang masuk kelas, dan tentunya kalian bisa menjaga ketertiban di kelas ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada budaya normal ya, budaya normal di sekolah. Nah, yang Pak Giri maksud ini adalah budaya normal ya, ketika kita sekolah normal seperti itu. Nah, di sini seperti yang Pak Giri tadi sampaikan bahwa ada berpakaian rapi ya, atau berpakaian sesuai ketentuan ya, ketentuan sekolah. Kemudian datang dan pulang tepat waktu gitu ya. Iya gitu. Jadi ada misalkan ketika sekolah normal itu masuk jam 7.15. Nah, kalian misalkan jam 7 sudah ada di sekolah, itu lebih bagus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, ini sangat penting sekali berdoa itu, supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru atau mata pelajaran itu bisa kita cerna dengan baik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bersalaman dan mengucapkan salam kepada kepala sekolah, guru, TU. Nah, ketika tiba di sekolah ya, seperti itu. Itu kalau misalkan kalian bertemu. Jadi jangan sampai ketika kalian bertemu guru gitu kan, ketika kalian misalkan bertemu kepala sekolah, ataupun misalkan kalian bertemu staf tata usaha, satpam dan lain sebagainya, kalian main lewat aja gitu kan. Nah, itu tidak mencerminkan budaya sekolah ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjutkan lagi, ini ada berperilaku santun terhadap teman. Kemudian yang tidak kalah penting, ini adalah mengikuti tiket kelas ya. Jadi budaya-budaya seperti ini itu harus kalian lakukan karena ini adalah budaya yang baik. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini ada menaati tata tertib yang berlaku di sekolah ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada mengikuti ekstra kurikuler ya, sesuai bakat yang dimiliki. Nah, tentunya ini dilakukan ketika nanti kita sekolah kita sudah normal kembali ya, atau ketika bencana pandemi ini sudah berakhir ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini perlu Pak Giri sampaikan juga budaya di sekolah pada masa pencegahan COVID-19 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah bencana global ya. Bencana global itu artinya bencana seluruh dunia ya. Jadi semua wilayah
merasakan dampak dari COVID-19 ini ya. Nah, kemudian juga di sektor pendidikan misalkan, nah kita jadinya yang seharusnya tatap muka menjadi online seperti ini gitu ya. Ini tentunya dampak dari COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini budayanya adalah membudayakan pola kesehatan dengan 5M ya. Nah, ini yang dimaksud adalah yang pertama mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian apalagi mencuci tangan ya. Dan yang terakhir itu membatasi aktivitas ya, atau misalkan kalian jangan terlalu banyak keluar kalau tidak perlu ya. Tentunya ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kalian mau belajar online ya. Ini harus dan wajib ya. Harus dan wajib supaya kalian belajarnya bisa lancar ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada mengerjakan tugas-tugas pembelajaran daring ya. Daring ini kependekan dari dalam jaringan ya, seperti itu. Nah, yang diberikan oleh guru nanti. Nah, ini bisa dari WhatsApp, kemudian bisa pakai metode Google Meet, kemudian ada Zoom, kemudian ada Google Classroom dan lain sebagainya. Dan Bapak Giri yakin kalian semuanya sudah pasti bisa memahami ya. Apabila misalkan kalian tidak paham, kalian bisa cari materi-materinya atau kalian cari cara-caranya di YouTube. Itu sangat banyak sekali ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian main game itu tidak usah disuruh gitu ya, itu sudah tahu sendiri gitu. Nah, belajar pun juga harus seperti itu. Ketika misalkan guru kata gurunya, kata bu guru, kata pak guru, kita belajar lewat Google Meet misalkan, nah kalian harus sudah bisa, harus sudah paham ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menaati tata tertib belajar secara daring gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ketika misalkan kita sudah bergabung di dalam suatu grup misalkan, atau grup mata pelajaran gitu ya. Nah, yang pertama kita harus bagaimana? Yang pertama kita membiasakan dengan salam ya, atau misalkan membiasakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun gitu ya. Jadi awas, harus hati-hati gitu ya. Ketika kalian bergabung di dalam sebuah grup gitu ya, nah maka secara tidak langsung nanti guru juga akan menilai bagaimana kalian cara berbicaranya, bagaimana kalian komentarnya dan lain sebagainya ya. Terutama nanti kalian keaktifan di grupnya ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini seperti yang Pak Giri sampaikan barusan, bahwa kalian harus berpartisipasi aktif ya dalam setiap mata pelajaran. Nah, ini berarti ya, berpartisipasi aktif ini di dalam semua mata pelajaran ya. Jadi jangan hanya beberapa mata pelajaran saja gitu ya. Misalkan karena misalkan kalian bangunnya siang sehingga kalian bisa telat mengikuti pelajaran gitu kan, apalagi misalkan pelajarannya yang tidak disukai gitu kan, sehingga kalian menjadi malas. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi mulai sekarang dirubah sedikit demi sedikit gitu ya. Jangan karena misalkan sedang masa COVID dan kalian hanya konsentrasi kepada main gitu ya, konsentrasi main, kemudian konsentrasi tidur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini yang tadi Pak Giri sampaikan juga ada berkomunikasi dengan
bahasa yang santun ya ketika bertanya gitu kan, kemudian misalkan ketika menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Di sini Pak Giri lanjutkan ke tata tertib ya. Mana tata tertib ini pengertian secara umumnya ini adalah sebuah aturan ya, aturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga ya dan harus ditaati ya oleh masyarakat ataupun siswa. Nah, apabila dilanggar ya ini akan berakibat sanksi ya seperti itu. Nah, kemudian tata tertib ini memiliki sifat memaksa gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan hukum sebetulnya ya. Gitu. Jadi ketika kalian melanggar pasti ada hukuman gitu ya. Nah, tentunya hukuman ini juga supaya membuat kalian menjadi lebih baik ya, bukan supaya membuat kalian menjadi lebih buruk ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja biar tidak lama. Nah, di sini ada tujuan tata tertib untuk siswa ya. Jadi tujuan dibuatnya itu untuk apa ya? Nah, yang pertama supaya kalian itu insaf gitu ya. Tahu kan insaf itu ya. Jadi insaf ini itu ini adalah supaya membiasakan kalian kepada hal-hal yang lebih teratur gitu ya. Kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Ketika yang baik kalian pertahankan, ketika itu buruk maka harus kalian tinggalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mendorong berbuat tertib ya dan baik serta meninggalkan kebiasaan yang buruk ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik gitu ya. Contohnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengikuti pelajaran dengan aktif, kemudian tidak ribut di kelas dan lain sebagainya ya. Dan itu harus kalian budayakan ya supaya nanti kalian menjadi orang yang sukses ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Guru atau Pak Guru memberikan tugas gitu kan, karena misalkan ketemunya minggu depan, jadi kalian besok hingga akhirnya tidak mengerjakan gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ketika diberikan tugas ya, jadi kalian berusaha semampunya untuk mengerjakan tugas tersebut tepat waktu atau sebelum waktunya kalian sudah selesai gitu ya kalau bisa ya. Nah, itu adalah contoh dari tata tertib ya. Nah, ini juga sebagian dari budaya ya seperti itu. Nah, kemudian ini menghargai waktu seefektivitas mungkin. Jadi jangan sampai waktunya belajar kalian pakai main gitu kan. Nah, apalagi waktunya main ya kalian pakai buat main kan gitu ya. Jadi artinya kalian harus bisa menggunakan waktu yang paling efektif gitu ya. Waktunya belajar gitu ya. Waktunya main ya boleh, tapi jangan terusan mainnya sehingga waktu belajar menjadi kelewat gitu ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya di sini. Nah, tujuannya itu sebetulnya buat apa sih tujuan tata tertib untuk sekolah itu? Nah, yang pertama, ketika tata tertib itu sudah terjadi ya atau sudah kalian laksanakan, nah maka nanti di sekolah itu ketenangan sekolah dapat tercipta ya, gitu, tenang, tentram, kalian juga belajarnya menjadi enak seperti itu ya. Nah, kemudian proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan antara siswa yang satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya misalkan kalian belajar menjadi efektif gitu ya. Kemudian masuk ke otaknya juga gitu kan. Jadi jangan sampai belajarnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, Pak Giri lanjutkan. Kemudian ada juga
terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut ya. Nah, sehingga nantinya kalian bisa menjadi orang-orang yang beradab gitu ya, menjadi orang-orang yang sukses di masa depan gitu ya. Siapa tahu nanti 40 tahun ke depan atau misalkan 30 tahun ke depan kalian menjadi presiden misalkan gitu kan, atau misalkan kalian jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kecil seperti ini akan mempengaruhi kehidupan kalian ke depan gitu ya. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kalian harus belajar gitu ya, harus belajar menaati tata tertib walaupun itu susah, tapi harus dipaksakan gitu kan, sehingga nantinya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh tata tertib ya, yang seperti di awal tadi pagi diceritakan. Nah, di sini ada tata tertib seragam gitu ya. Nah, ini apabila misalkan nanti pembelajaran kita sudah normal ya, atau sudah bisa tatap muka kembali. Nah, di sini misalkan hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu ada seragamnya khusus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian salah seragam. Harusnya hari Senin itu pakai baju putih-putih, kalian malah pakai baju pramuka gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tata tertibnya gitu. Nah, kemudian ada juga membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak berisik saat mengikuti pelajaran gitu kan. Dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan di sekolah ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Giri sampaikan. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Pak Giri doakan kalian sehat selalu. Dan ingat, pada masa COVID-19 ini kalian tidak diperbolehkan aktivitas yang berlebih dulu ya. Artinya cukup kalian di rumah saja, belajar di rumah saja. Nanti pada saatnya bencana ini sudah berakhir, nah itu kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup saja ya, materi ini. Sekian yang bisa Pak Giri sampaikan. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.